Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Anwar. Di sini saya akan menjalankan beberapa komen-komen dalam Linux Ubuntu. Yaudah, kita langsung saja ya guys ya. Yang pertama sih, bentar. PWD. PWD itu menampilkan directory saat ini. Jadi PWD itu ketika keadaan kita sekarang, maksudnya kayak misal kita masuk kita masuk di praktikum 1. Praktikum 1. Nah, kalau misalnya kita PWD, lokasi kita itu ada di Maizen praktikum 1. Oke, jelas ya guys ya. Nah, kalau LS ini menampilkan semua kayak semua folder gitu. Lebih lengkapnya di ls-l sini. Nah, kalau misal ini kan beberapa file yang ada di praktikum 1 ini ya guys. Kita akan keluar dari praktikum 1. Nah, ini kita udah keluar dari praktikum 1. Jadi kalau misal kita ls bentuknya gini. Nah, ini kurang rapi. Kalau misal lebih rapi dan mudah dibaca, kalau misalnya kita mau bisa lebih rapi tuh ada minnya guys, ls min l. Ini lebih bisa mudah dibaca ya guys ya. Jadi kalau misal kalian lebih bingung baca yang l doang itu bisa tambahin ls min l. Terus kalau misal kita perintah selanjutnya ls min a, ini menampilkan semua file dan folder termasuk file yang tersembunyi yang diawali dengan titik. Biasanya kalau file tersembunyi itu coba. Nah, ini file yang tersembunyi diawali dengan titik, kita muncul semua. Oke, kita lanjut. Perintah berikutnya cd. cd ini dibuat masuk ke file dan kayak cd dulu kayak gini. Misal kita pengen masuk kayak tadi, pengen masuk di praktikum 1 itu ketik praktikum 1. Nah, ini kita udah masuk di file cd file yang praktikum 1 itu tadi. Terus yang selanjutnya bentar. Selanjutnya nih cd titik ini kembali di directory induk. Jadi kembali di directory yang induknya tadi. Terus kalau cd shred itu masuk ke directory home pengguna. Kita coba aja sih. Nah, home pengguna tadi di Maizen. Oke guys ya. Langsung saja di tree. Nah, ini di tree ini kita harus install dulu. Karena kan kalau saya udah install tadi, ya udah kita langsung aja. sudo tree. Nah, ini tuh kayak sudo tree ini kayak menampilkan beberapa file tapi dibuat seperti bercabang seperti itu. Jadi seperti kayak
bercabang gitu kayak bentuk pohon gitu guys. Gitu kalau misal CD3 itu tadi. CD3 terus apa lagi, touch file text, membuat file kosong. Sebentar. Touch file titik text. Nah ini membuat file kosong guys. Nah ini file text ini guys, buat file kosong. Seperti inilah file kosong intinya, kurang lebih seperti ini file kosong. Intinya file touch file text itu tadi dibuat buat file kosong yang sering digunakan sebagai awal pembuatan file biasanya. Selanjutnya mkdir. Mkdir itu kita itu seperti membuat direktori, bukan seperti, emang kita tuh membuat direktori guys. Kalau mkdir itu misal mkdir saya namain Rifki. Nah ini kan sini akan muncul yang guys ya, direktori gitu. Terus cp file bentar. Tadi cp file 1 file 2 menyalin file. Oh ini dibuat menyalin kayak misal ini. cp Rifki. Maaf agak berisik ya guys ya, teman-teman saya memang asem banget. cp file tadi mana? Oh ini. Berarti ini Rifki 1 2. Oh kan benar. Oh gini guys. Oh sebenarnya ini hanya file text guys. Oh enggak. Gini lah. Oh salah benar. cp file 1 cp coba ini. Nah ini jadi konfigurasi ini bisa jadi kayak disalin gitu, nanti jadi file 2 ini maksudnya ls lagi. Nah ini jadi file 2 ini ya guys ya, kita aja ya kan. Jadi gitu. Terus kalau misal cp apalagi tadi
cp min.r directory 1 directory 2. Ini sama seperti ya kurang lebih sama seperti ini yang apa yang file, cuma ini bedanya ini directory ya guys ya, jadi ya sama aja sebenarnya, cuma yang bedanya yang atas itu file, yang bawah itu directory. Terus kalau mv file 1 file 2 memindahkan atau mengganti nama file, berarti ini mengganti nama filenya ya guys ya. Coba saya file 1 file 2, jadi tadi kita cek. Oke, bentar, yang tadi mana itu? Itu cuma mengganti nama file, berarti nggak ini semua file semua. Kita cek. Coba kita masuk di file 2. cd bener nggak sih cd? Karena ini mungkin cuma bisa dilihat aja mungkin ya bukan mungkin, tidak bisa dieksekusi, masih belum bisa dieksekusi, jadi langsung saja di perintah selanjutnya rm file text menghapus file, jadi seperti gini, rm nano titik 6171 titik nah yang nano ini tadi itu hilang guys, sampai dihapus, yang nano itu dihapus ya guys ya gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu saya lihat di sini aja ya, kalau misal gini-gini tuh susah ya guys ya, langsung aja rm r folder itu dia tuh kalau rm min r folder itu menghapus folder ya sama seperti ini, cuma yang bedanya yang atas itu menghapus file, kalau file text, kalau misalnya yang ini yang folder itu rm min r folder itu menghapus folder ya guys ya, atau directory ini. Kita langsung di stop aja ya guys ya. Nah, file text ini menampilkan informasi detail file seperti ukuran, waktu akses atau hak akses dan lain-lain. Kayak misalnya kita akses lagi file 2.
File 2. Nah, file 2 itu ini kayak menampilkan informasi secara detail tentang file tersebut. Oke. Lanjut, chat file text. Chat file text kedua lah ya. Nah, chat file ini menampilkan isi file secara langsung di terminal, berguna untuk membaca file singkat. Kita coba. Nah, di isinya itu terdapat user practitioner dibuat dengan hak terbatas, ya inilah intinya. Ini isi-isinya file 2 itu tadi. Terus kalau misal selanjutnya itu list file text. Tadi list file text. List file 2. Maaf. Nah, ini lebih apa ya, akan menampilkan isi file per halaman biar apa ya, kayak lebih nggak terganggu. Tadi kan agak terganggu kan ada komen-komen yang lainnya. Kalau misalnya ini tuh nggak, kayak benar-benar lebih kayak disendirikan gitu, biar lebih mudah bacai. Selanjutnya head min and 10 file. Nah, ini admin and 10 file ini menampilkan 10 baris pertama dari file. Karena ini tadi kan cuma berapa ini? Cuma 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Jadi kita cuma punya 4 baris. Yang kita harus lakukan ya kita ambil 2 aja lah ya. Head min 2 apalagi min 2 file. File 2 file tadi. Nah, jadi yang muncul itu yang ini doang, yang ini doang guys, yang ini doang tuh. Terus yang tail itu sebenarnya sama aja. Kalau yang tail itu dari bawah, kalau head yang dia dari atas. Nah, dari atas, yang head dari atas, yang tail itu dari bawah. Oke, langsung saja nano file. Nano itu membuka editor teks terminal kamu untuk mengedit isi folder maksudnya isi file editor yang sudah digunakan. Jadi kayak Nano ini misalnya ya, nah, ini untuk mengedit. Oke, intinya ini untuk mengedit ya, terserah kita sih sebenarnya mau edit seperti apa. Pokoknya kalau misalnya mau mengeksekusi, mau mengedit itu maksudnya dari sini, tapi dikarenakan tadi belum dijamur, jadi mungkin di sini nggak bisa diedit, cuma bisa dilihat, dibaca ya di sini. Kita kembali. Selanjutnya Vim Gedit ini sama seperti Nano, cuman agak beda tampilan saja. Itu jadi aku nggak usah itu kayak harus download dulu, soalnya aku belum download. Jadi saya lebih nyaman pakai Nano daripada yang Vim atau Gedit. Intinya fungsi mereka itu sama. Terus kalau nomor 4, nah ini Jamut plus X file. Ini memberikan hak eksekusi pada file agar bisa dijalankan seperti program. Kita lihat tadi
Di file 2 ini kita cuma bisa baca doang, nggak bisa mengeksekusi, nggak bisa mengedit. Nah, biasanya kalau misal bisa dieksekusi, bisa diedit itu warnanya hijau seperti ini. Nah, supaya jadi hijau itu gimana? Jadi Ciamut inilah yang bisa membuat file 2 itu tadi, yang file 2 ini itu bisa dieksekusi, dibaca, dan diedit. Sama aja ya, eksekusi sama diedit itu. Maaf. Yaudah, kita langsung saja. Ciamut plus ya ampun, pencet Ciamut plus X file 2. Kita cek. Nah, file 2 ini sudah sudah bisa dieksekusi gitu. Oke, selanjutnya salah coy, Ciamut 755 file. Cek, cara ngeceknya itu saya lupa. Cara ngeceknya itu kalau nggak salah itu kita harus gini, 755 nggak bisa ya, 755 set Comment on bro, aku lupa sih benar-benar. Saya bentar lagi, aku lupa. Cek. Ini enggak sih? Oh, iya. Gini. Nah, ini guys. Jadi kalau misal ngeceknya itu gini. 755 ini 7 ini 7 ini kita, 5 yang tengah ini user yang lain, terus 5 yang ini yang terakhir itu grup lainnya. Jadi 7 itu artinya bisa dieksekusi, dibaca, diedit gitu. Terus kalau misal yang 5 ini cuma bisa dibaca doang, cuma bisa dibaca terus dieksekusi, enggak, cuma bisa dibaca terus ditulis, diedit gitu. Kalau 5 itu kurang lebih seperti itulah ya. Kalau 5 itu setahu saya cuma bisa ditulis dan dibaca doang gitu. Maaf ya agak ramai guys, karena ini di rumahnya teman saya. Apa lagi lanjut, saya buka itu tadi pindah-pindahnya. Di terakhir apa, cuma 7 novel ya. Langsung DJ. Selanjutnya
Pokoknya Gmod 755 file itu mengatur hak akses file secara manual. Dalam hal ini pemilik bisa baca, tulis, eksekusi gitu. Dan lainnya hanya baca dan eksekusi. Oh berarti maaf tadi berarti ada yang salah. Yang 5 itu berarti eksekusi sama dibaca, bukan tulis guys. Jadi yang 5 itu hanya bisa dibaca dan ditulis gitu. Kalau 7 bisa baca, tulis, eksekusi gitu. Oke, langsung saja deh perintah selanjutnya. Buka lagi guys, count my usernya. Karena user kita desain file. Nah, count ini mengubah kepemilikan file menjadi milik user tertentu gitu. Oke, kita langsung cek aja. Ini tuh yang ini karena tadi saya sudah nyoba ya guys. Yang ini itu user pemilik. Nah yang ini tuh yang group. Nah yang group itu perintahnya ini. Saat itu aku namanya memang sama guys. Jadi ini count Mason terus Mason. Yang ini tuh user, yang ini tuh group. Jadi habis ini langsung file 2 ini. Nah kalau misalnya mau dicek itu gini guys, file 2 seperti di atas. Jadi tampilannya seperti ini gitu. Jadi aku mau bentar. Anjay. Nah lebih seperti inilah ya. Pokoknya yang ini tuh user, yang ini tuh group, dan ini tuh kayak perintah bisa dieksekusi, bisa dibaca, dan bisa ditulis guys gitu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi saja. Perintah selanjutnya apa? Ini mana tadi? Perintah selanjutnya unem. Yang aku lupa. Unem. Jadi unem ini menampilkan informasi sistem secara lengkap, termasuk kernel, terus arsitektur dan versinya. Kita langsung saja coba. Nah, ini tampilannya kurang rapi lah ya. Nah kalau misalnya kita bisa menampilkan informasi secara detail tentang distribusi Ubuntu yang digunakan, itu kita bisa menggunakan komen selanjutnya, yaitu lsp Nah ini lebih mudah di apa ya, ini kayak menampilkan informasi secara detail aja biar bisa mudah dibaca ya guys. Kalau misal name GTL,
Nah, CTL ini juga menampilkan sebuah menampilkan beberapa lama sistem telah berjalan sejak terakhir kali dihidupkan. Hostname CTL guys. Enggak maaf. Menampilkan dan mengatur informasi hostname serta sistem operasi. Terus kalau misalnya yang tadi itu menampilkan berapa lama sistem operasi ini dihidupkan terakhir kali dihidupkan itu perintahnya atem bawahnya guys. Nah ini jadi menampilkan berapa lama sistem telah berjalan sejak terakhir kali dihidupkan. Soalnya kita perintah top itu ya menampilkan kayak gini, cuman dia kurang rapi guys. Kalau misalnya ada yang lebih rapi lagi tuh ada dia itu top itu perintah yang soal selanjutnya. Nah ini lebih rapi, sebenarnya tadi itu rapi cuma kurang indah tampilannya. Kalau ini tuh kayak bagus lah ini, tampilannya lebih bagus. Lagi DF-H itu menampilkan informasi pengguna disk dan kapasitas dalam format yang mudah dibaca. Kita masih saja DF. Nah ini guys, udah terdata semua di sini. Yaitu menampilkan semua datanya. Gitu. Setelah itu DU min S ya. DU min S folder. Berarti ini folder ya guys ya, directory. Kita coba rifki ini ya guys. Rifki. Jangan lupa ada slashnya ya guys ya. Nah, ini yaitu kayak menampilkan ukuran total folder tertentu dalam bentuk yang ringkas. Terus kalau selanjutnya apa itu? Free min itu kayak menampilkan informasi penggunaan RAM. Jadi dia itu menampilkan informasi data kayak penggunaan RAM yang kita gunakan dan swap memori dalam format mudah dibaca. Nah kayak gini. Ini free min ya guys ya. Cobain guys, kita nyoba kayak gini tuh jadi paham. Sebenarnya saya tuh belum paham banget, cuma saya habis nyoba itu ya saya agak lupa gitu sih. Makanya saya ada yang lupa, ada yang enggak gitu. Selanjutnya yaitu ping google.com. Ini mengecek ping Google, lebih tepatnya mengecek ping Google. Ping google.com. Nah pingnya segini guys. Nah gini pingnya, seperti inilah ya. Selanjutnya API ini kayak kita itu mengecek IP kita bisa lihat IP kita, IP yang dalam komputer kita ini udah muncul. Nah ini selanjutnya NMCLI. NMCLI ini alat untuk mengelola koneksi jaringan network manager melalui terminal ya guys ya. Nah gini, mengelola koneksi jaringan. Ternyata IP 4 detail tentang koneksi jaringan interface yang ada di komputer ini.
Oke, kita langsung buka aja. Selanjutnya curl http url. Curl. Ini kita harus buka itu guys, buka YouTube sih harusnya. Kita harus buka YouTube, jadi kita pakai linknya YouTube aja. Cara ngeceknya itu kalau nggak salah gini. Nah ini guys, cara ngeceknya kayak gini. Kita langsung saja deh itu. Kita selanjutnya widget. Ya, aku tadi mengambil atau mengakses konten sebuah URL sering digunakan untuk testing API. Terus kalau widget ini widget kalau widget ini kayak mengunduh file dari URL tertentu langsung dari terminal ya guys ya. Kita pakai tadi. Nah ini mengunduh guys dia guys. Tuh. Kalau misal kita mau ngecek mau ngecek ini berhasil atau enggak itu kayak gini. Sebenarnya udah kelihatan di kalau berhasil. Mau ngecek ini. Mau ngecek itu gini. Nah ini GNU widget 1 3 1 3 4. Udah. Selanjutnya Netstat. Netstat itu menampilkan semua port yang aktif dan layanan yang sedang listen. Listen itu yang perlu diinstal ya guys ya. Netstat. Start belum. Nah ini kalau di sini perlu diinstal. Sini perlu diinstal ya guys ya. Dan ada di sini itu udah diinstal soalnya. Lanjut ke berita selanjutnya. Sudo apt update. Sudo apt update ini memperbarui daftar repository kita agar kita bisa mendapatkan versi terbaru ya guys ya dari paket yang tersedia. Sini kita masukkan passwordnya dulu. Nah ini dia mengupdate ya guys ya. Kita tunggu dulu. Nah udah selesai guys. Kalau misalnya sudo apt upgrade itu mengupgrade semua paket yang udah terinstall ke versi yang baru atau ke versi yang terbaru. Upgrade kayak ini. Kita tunggu ya guys ya, masih lama. Maaf agak berisik sekali lagi karena di sini kita ramai-ramai kerja kelompok. Jadi saya udah bilang kalau saya pengen buat video tapi mereka masih ramai. Bentar ya guys ya, masih lama.
Masih lama ya. Anjir, ini memang lama sih guys. Bentar ya guys, ya, masih lama. Oh kan, cerita sampai kecil lu. Ya Allah, ya Allah. Dari kamu mah. Iya. Aduh. Bentar guys ya, ini kayaknya masih lama ya guys ya. Tunggu saja. Oke, pagi kan. Ada baru.
Yo, tapi Kristen kan ya? Tapi jelas Kristen kan? Nek gimana? Iya kan? Udah selesai. Maaf agak lama ya guys ya, ini memang mau diupdate semua ya. Karena ini kan minjem komputernya temanku. Udah selesai guys. Jadi mengupdate semua yang kayak paket atau apa ya, kayak mengupdate paket yang sudah terinstall ke versi yang baru. Terus yang selanjutnya sudo apt remove nama paket. Ini menghapus aplikasi dari sistem, tapi tetap menyimpan file konfigurasinya. Jadi intinya sudo apt remove itu kayak menghapus saja sih, tanpa saya jelaskan mungkin tanpa saya jalankan dan saya jelaskan mungkin kalian sudah paham. Kita lanjut saja ke sudo apt nama paket itu menghapus aplikasi beserta file konfigurasinya seperti reset total. Jadi kalau misal yang ring itu yang atasnya itu cuma menghapus dari aplikasi dari sistemnya, tapi filenya dan apa ya, kayak masih tetap menyimpan file konfigurasinya. Kalau misalnya yang remove itu, kalau misalnya yang apt yang sudo apt purge itu menghapus aplikasi beserta konfigurasinya, jadi benar-benar dihapus semua, kayak misal kayak seperti reset total lah gitu. Langsung saja kita skip, kita langsung di sudo apt auto remove. Ini kita jalankan aja lah ya, sudo apt auto remove. Ini dia itu kayak misal apa ya, dia itu menghapus paket-paket yang tidak lagi diperlukan, jadi yang nggak perlu itu dihapus semua secara otomatis. Udah guys ya. Oke. Dan selanjutnya dpkg min i file dep. Ini misal file dep ya guys ya, file dep dari sistem lokal biasanya untuk paket yang diunduh secara manual. Karena kan di sini saya nggak punya file dep, jadi intinya itu dibuat menginstal file dep dari sistem lokal tadi. Intinya itu dibuat menginstal file dep dari sistem lokal. Itu kalau misal dpkg min i file dep itu. Langsung saja skip ke sistem GTL status. Ini menampilkan status dari service atau sistem yang saat ini. Kita coba. Keluarnya ini guys, gitu ya guys ya. Terus kalau yang bawahnya sistem GTL start means, nah itu means itu menjalankan dia itu menjalankan layanan means diganti dengan layanan lain sesuai kebutuhan. Coba. Maaf.
gitu ya guys ya. Kita coba cek. Nah, udah ya guys ya, aktif running karena di start tadi. Terus yang bawahnya itu nge-restart atau merestart layanan NINS agar konfigurasi baru bisa diterapkan. Nah, ini udah. Kayak gini lah ya tampilan. Ini terus yang bawahnya sistem CTL enable NINS itu mengatur layanan NINS otomatis berjalan saat booting. Nah, udah ya guys ya, ini enable dan kalau misalnya disable ini udah saya disable tadi itu. Ini udah intinya kok fail ya? Intinya itu tadi ya, sistem CTL disable itu sistem CTL disable NINS itu menonaktifkan layanan NINS agar tidak jalan otomatis saat boot atau saat booting. Selanjutnya jurnal CTL -exe menampilkan log sistem D yang berguna untuk menganalisis error layanan. Kita coba jurnal CTL nah ini tampilan seperti ini guys, kurang lebihnya seperti ini. Jadi yaitu menampilkan log sistem yang berguna untuk menganalisis error layanan. Langsung saja ke selanjutnya, add user nama. Ini tuh menambahkan pengguna baru ke dalam sistem, akan diminta password biasanya dan info user saat dibuat. Coba sebenarnya harus pakai sudo deh. Nah ini guys, kayak gini lah intinya. Terus dan user nama itu menghapus user dari sistem biasanya tanpa menghapus folder home-nya. Coba kita hapus ya guys. Namanya tadi kan KYY. Sudo ya guys ya. Nah udah, ini udah ya guys ya. Nah kalau misalnya yang bawahnya user mood min ag sudo nama itu menambahkan user dalam grup sudo agar bisa menjalankan perintah sebagai administrator.
Masih bisa nggak ya? Bisa aja. Sebentar. Biasanya gampang ini mau, aku pasti bagi mau. Ini mau dia. Memang mau bisa ya. Ah ya. Nah, udah guys, gini. Terus kalau password nama itu mau password untuk user tertentu. Iya, tadi kan password saya 123. Password gini. Maaf. Ini password 1234. 1234. Nah, udah selesai. Tadi kan 123, sekarang jadi 1234 passwordnya guys ya. Selanjutnya sudo apt clean itu menghapus file dep cache yang tersimpan di sistem, berguna untuk menghemat ruang ya guys ya. Udah, ini udah otomatis. Terus kalau misal ini sudah WD auto remove ini seperti tadi, menghapus paket-paket yang tidak digunakan oleh sistem. Terus generate vacuum time. Kalau vacuum time ini kayak menghapus log sistem D yang lebih lama dari 3 hari untuk menghemat ruang. Pokoknya yang lebih dari 3 hari itu, maksudnya yang lebih lama itu dihapus supaya nanti bisa apa ya, kayak ruangannya tuh bisa hemat gitu. Gitu ya guys ya. Apa tadi? Jurnal JTL Nah, udah guys ya. Ini terus kalau sudo reboot ini merestart sistem secara aman. Sudo reboot ini merestart sistem secara aman. Ini guys jadinya. Kalau sudo no itu mematikan sistem secara langsung ya guys ya. Itu tadi, pokoknya sudo itu mematikan sistem segera secara langsung di terminal. Ya segitu aja dari saya, Muhammad Rizky, karena sudah selesai. Sekian dari saya, Muhammad Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.